Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam wa awjaba 'alaina as-salata wa siyam wa huma min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad muttaqun. Allah Ta'ala di kitabul karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral wal hadirat mari kita berusaha dan terus selalu berusaha untuk melakukan amalan takwa Allah, karena Allah dapat menunjukkan derajat dan martabat manusia agar diangkat oleh Allah, bukan karena hubungan, bukan karena kesuksesan dalam bisnis hidup di alam dunia, tapi yang bisa mengangkat derajat dan martabat manusia di sisi Allah melalui amalan takwa. Maksudnya, jika merupakan perintah Allah siap kita laksanakan, walaupun nafsu dan jiwa kita berontak karena merasa berat, dan kita merupakan larangan Allah semaksimal mungkin kita tinggalkan, walaupun jiwa dan nafsu kita menggelora untuk melarangnya. Dalam salah satu riwayat yang dikutip oleh Syekh Ahmad bin Ubaidi Al-Hasani dalam kitab namanya Majalis Jamilah, pada halaman 37 diterangkan, salah satu dari bahasa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu mendekat masuk kepada Allah. Ini ya Rasulullah, ya Rasul, mohon berikanlah wasiat untukku. Dijawab oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, alaika bitaqwallah, tetaplah selalu takwa kepada Allah. Fa'innaha jima'ul khair, dengan amalan takwa Allah maka semua keberkahan hidup tadi tentu sudah kita kumpulkan dalam kehidupan seperti ini, meraih derajat yang mulia di Allah. Satu lagi adalah kita harus bisa mengamalkan takwa Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Ma'asyiral jamaah rahimahullah, baru saja selesai tahun ini kita taat kepada Allah. Nah, cuma ukur dengan amalan takwa Allah maka semua keberkahan hidup tadi tentu sudah kita kumpulkan dalam kehidupan seperti ini, meraih derajat yang mulia di Allah. Satu lagi adalah kita harus bisa mengamalkan takwa Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Ma'asyiral hadirin
dalam satu poin, yakni amalan ibadah puasa selama Ramadan. Pakai logika kita yang jelek, bahwa fitrah manusia dipesan oleh Allah. Jikalau lapar harus makan, jikalau mengalami kehausan, menghilangkan kehausan, satu-satunya jalan harus minum. Jikalau hidup kita naik, kita harus bergaul dengan istri atau istri dengan suami. Fitrah manusia diberikan oleh Allah sedemikian rupa, selain dengan diberikannya para malaikat. Makhluk yang diberikan oleh Allah, walaupun lapar tidak perlu makan, walaupun kehausan tidak perlu minum, walaupun hidupnya tidak perlu menggauli istri maupun suaminya. Memang itu semua diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, kenapa pada saat puasa manusia tidak boleh makan, padahal lapar, tidak boleh minum, padahal kehausan? Ternyata di balik itu Allah punya rahasia lain dalam kitab Efria Ulumuddin juz awal halaman 232 dijelaskan melalui hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang berpuasa pada saat bulan Ramadan, pada saatnya nanti akan dipamerkan oleh Allah di hadapan oleh para malaikatnya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, dan redaksinya, unggul ya malaikati ila abdi, wahai malaikatku, lihatlah, pandanglah kepada hambaku, taruh keadaanku yang siap meninggalkan nafsu syahwatnya, dan meninggalkan kenikmatannya, amahu meninggalkan makanannya, padahal mereka kelaparan, baru meninggalkan minumannya. Jadi mereka semua mengamalkan semua itu hanya karena mencari hidup. Maka yang berpuasa pada saat nantinya juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama pada pemuda-pemuda yang jiwanya masih berikan, yang jahatnya masih mengambil dengan jelas. Allah berfirman, ayyuhas syabab, wahai para pemuda, anta inni kabadi malaikatu, engkau di sisiku wahai para pemuda, bagikan sebagian dari malaikatmu. Begitu tingginya derajat mulia di sisi Allah. Ternyata bagi umat Islam yang berpuasa memberikan pamritan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Seolah-olah Allah berfirman, walaupun tidak malaikat, tapi menyamai amalan malaikat dalam proteksi. Ma'adul hadirin jamaah ibu-ibu rahimahumullah, dalam sudut pandang firman Allah. Sekarang kita lihat dari sudut pandang hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam satu hadis, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa di jalan Allah, maksudnya mengikuti perintah Allah, karena bainahu wa bainan nar khilafun kama bainas samai wal ardi. Barang siapa berpuasa di jalan Allah, maka puasanya akan dibikin oleh Allah menjadi benteng pertahanan keamanan dari bumi
manusia terjadi kobaran api neraka sama dengan sama lagi sejauh antara langit dan bumi. Maksudnya puasa yang kita kerjakan bukan untuk kepentingan Allah, tapi memang disediakan untuk kepentingan dari umat manusia itu sendiri. Kobaran api neraka yang siap membakar manusia akan musnah dengan dirinya, pasar dengan dirinya, gara-gara orangnya mau melakukan taat kepada Allah lewat ibadah puasa Ramadan. Maaf dari jamaah ini rahimahullah. Maka kita berdoa kepada Allah semoga selama Ramadan ini puasa kita diterima di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nantinya dibuatkan junatun sebagai pertahanan keamanan dari kobaran api neraka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah Idul Fitri rahimahullah. Ibadah dan agung kepada Allah. Anak-anak muda bilang nama ibadah berbeda. Sedangkan ada ibadah yang lainnya yang harus perlu kita laksanakan, yakni horizontal. Maksudnya ada kepedulian sosial di tengah masyarakat. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah Idul Fitri rahimahullah. Dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 133 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'amu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh Mu'ayyidat lil mustaqim. Al-Imran 133. Berkata, cepat-cepatlah kamu sekalian menuju ampunan Allah yang dipuji Tuhanmu, tercipta surga seluas langit dan bumi, dan itu disediakan kepada orang yang bertakwa. Pertanyaannya adalah siapa orang yang bertakwa? Dijelaskan ayat berikutnya, Al-Imran ayat 134 yang redaksinya alladzina yunfiquna bis-sarra'i wal-dharra'i, orang-orang yang sudah diciptakan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga adalah ciri khas orang-orang bertakwa yang pertama, yunfiquna bis-sarra'i wal-dharra'i, mau berinfak baik pada saat bisyarah, pada saat lapang, wal-dharra, dan saat hidup, baik pada saat kaya maupun pada saat miskin. Tidak hanya orang kaya yang disuruh untuk infak, orang yang tidak punya sekali pun sesuai dengan kemampuannya disuruh untuk berinfak, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya Syekh Ahmad bin Salamah Abu Abasyir bin Al-Qayyum Al-Musri Asy-Syafi'i diterangkan, di zaman Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, istri beliau yang tercinta Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha minta juga perempuan untuk membantu pekerjaan di dapur. Akhirnya dengan usaha maksimal Rasulullah membuatkan budak perempuan. Begitu masuk rumah itu budak,
malaikat Jibril mendadak datang. Ya Muhammadu, malaikat Jibril mengatakan, wahai kekasih Allah Nabi Muhammad, akhrij, keluarkan itu perempuan, budak perempuan, pastinya amin ahli nar, karena dia ahli neraka. Dengan berat hati dan kasih sayangnya seorang Nabi dan Rasul, karena memang perintah malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu budak perempuan harus dikeluarkan dari rumah beliau. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kasihan kepada perempuan budak yang baru dibelinya dari pasar, akhirnya dikasihkan satu bungkus kurma karena melihat keadaan budak perempuan sangat kasihan. Begitu keluar dengan dikasih sebungkus kurma, sudah lama kemudian di tengah jalan itu juga ketemu kepada orang yang lebih kasihan lagi, tidak berhari, tidak makan, akhirnya ibu-ibu kurmanya dan juga dari umur tidak ada hubungan kepada orang yang lebih rendah lagi, semuanya hubungan. Akhirnya itu tidak walaupun semangat, tapi ada yang lebih semangat lagi, ada orang yang tidak beberapa hari tidak makan, dikasihkan kepada orang yang lebih selaras lagi. Akhirnya malaikat berkata lagi, ya Rasulullah, kembalikan budak perempuan sekarang catatannya tidak dihapus oleh Allah, menjadi seorang ahli surga dan semua neraka dibuat dihapus oleh Allah sempurna, karena gara-gara sosial terhadap masyarakat yang lebih perlu dibantu kehidupannya. Akhirnya yang semua penghuni neraka menjadi penghuni surga gara-gara ibadah sosialnya. Satu. Yang kedua, sifat manusia yang disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang pertama, yunfikuna fitara iwadoi. Kemudian yang kedua, walkaribina al-undur. Sifat orang yang akan masuk surga dari kalangan orang-orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan nafsu marahnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, man syafa'a wajhohu syafa'allahu anhu azabahu. Barang siapa menahan, menolak nafsu marahnya secara sistematis, Allah menolak adabnya. Secara sistematis, bahwa orang yang mampu menahan nafsu marahnya tidak jadi marah. Sebetulnya mampu untuk marah, tapi caranya juga Allah bukan menahan adabnya sehingga orang tersebut menjadi orang yang selamat, calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Pada orang yang akan masuk ke dalam surga dari kalangan orang-orang yang bertakwa adalah wal-amina, saling memberi dan meminta maaf kepada sesama umat manusia. Maka tadi jamaah makanya ibadah kalau kita akan sempurna, kita melengkapi dengan ibadah horizontal terhadap sesama umat manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tu'radu a'mala bani Adam
Allah mulai yaumil Isnin wa Khamis. Semua amal manusia setiap hari Senin dan Kamis semuanya diaturkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah Allahu al-Mustarfina, orang-orang yang memohon rahmat dikasih kasih sayang oleh Allah. Wa yufiru liman bil-mustakbirina, kemudian Allah mengampuni orang-orang yang butuh ampunan. Lanjutannya hadis Sumaya daro adalah hikmih, tapi Allah membiarkan orang yang hatinya penuh dengan kebencian, orang yang hatinya penuh dengan iri dan dengki dibiarkan oleh Allah. Sementara yang lain setiap hari Senin dan Kamis selalu berkabung kasih sayang Allah dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alamat calon penghuni surga yang kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ma'asyur hadirin wal hadirat jamaah Idul Fitri rahimahullah, dengan obrolan tersebut di atas kita bisa mengambil hikmah. Mari dan harus kita amalkan terus menerus dengan memohon keridhaan Allah, sedangkan Allah semoga mengampuni dosa kita dan mengabulkan apa yang menjadi permintaan kita sebagai umat manusia yang doib, supaya bisa meraih kejayaan hidup di dunia dan kejayaan hidup di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu indahnya dalam beribadah puasa, begitu tingginya nilai derajat manusia diangkat oleh Allah. Sholat yang kita kerjakan nantinya akan menjadikan cahaya di sisi Allah. Tapi dalam sudut pandang yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan, inna minat dunubi dunuban la yukafuha sholatun wala siyamun wala hajjun wala jihadun. Sesungguhnya di antara beberapa dosa manusia ada dosa yang sulit terampuni. Sholatnya tidak bisa menjadi penebus dosanya, puasanya pun, hajinya pun, jihadnya pun tidak mampu untuk bisa menebus dosanya. Terus jalan keluarnya di mana? Rasulullah SAW memberikan solusi yang tepat dan akurat untuk kita amalkan di dalam kehidupan kami dunia ini. Inam dan tujuan wanita pria sholatun wala siyamun wala hajjun wala jihadun innal hukum fi sholatin. Amalan sholat tidak mampu untuk menjadi penebus dosa. Amalan puasa tidak mampu untuk menjadi penebus dosa. Amalan haji walaupun bertahun-tahun pada saat daftarnya tidak mampu menjadi penebus dosanya. Sekaligus amalan tidak dosa pun tidak mampu menghilangkan dosa yang pernah diperbuat oleh manusia. Akhirnya Rasulullah memberikan solusi yang tepat dan akurat. Kepingin dosa yang sudah dihapus dan diampuni oleh Allah, jalan tepatnya adalah sholat ini, semangat di dalam mencari ilmu agama, dan kata lain semangat olehnya ngaji agama. Keterangan ini saya peroleh referensinya dari kitabnya Syekh Syahid Alami bin Ahmad bin Abdul Rahman As-Sakar dalam kitab Al-Fawaqid
al-Makidah. Walaupun sedikit uraian Idul Fitri kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan untuk kita semua dalam melakukan kebajikan di dunia dan bisa menyongsong ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Ya Allah, wa iyyakum minal hamdi wal fadli wal maqbuli sallallahu alaihi wa sallam wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim inna ta'ala wa sunnatin ma'alikum barakaatuh.